doa 49 hari wafatnya Ibu almarhumah Ibu Wong Liochen. Apabila dalam jangka waktu 49 hari ini arwah beliau belum terdorong tadi alam surga bahagia, belum tenang, damai dan bahagia sesuai dengan harapan keluarga, pembawaan doa ini akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga doa ini sebagai wujud simpatik kepada keluarga yang ditinggalkan, yang sedang mengalami kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Semoga dengan dhamma-dhamma yang akan kita baca akan memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan. Siapapun tanpa kecuali akan mengalami kematian. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh bakti, dan kita yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, kita bawakan doa ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita berdiri, kita menghormat sebanyak 3 kali dengan menundukkan setengah badan. Hormat kedua, hormat ketiga. Silakan duduk kembali. Baca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa. Tujuan dan manfaat memberi persajian makanan-makanan ini sebagai bentuk bakti kepada almarhumah. Dibuka buku puja baktinya halaman 18 dan 20. 18 dan 20. Kita baca bersama-sama halaman 18 dan 20. Ya. Sudah? 18 dan 20. Kita baca bersama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat kama yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan. Tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh, dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku. Ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana, tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya, akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Tentang luka penderitaan karena berpisah dengan orang yang dicintai. Kita baca bersama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini
adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini, sesuai dengan karmanya, harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semua itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini. Pada akhirnya akan kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci, dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir adalah perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air. Demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Kita baca kembali nasihat Sang Buddha yang terkait dengan kematian, dibuka halaman 24. Sair seupama gunung 24. Kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengingisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha.
Siapa saja yang melaksanakan dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Sang Buddha mengatakan apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama-sama 26. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Telah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Halaman 32. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari kemalangan, kesulitan, dan bebas dari mimpi-mimpi yang buruk. Kita baca bersama-sama. 32. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semoga almarhumah segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan-kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terdorong terlahir di alam-alam yang lain sesuai perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara upadawati
daminon upacitwa niro cantim tesang wopa sama sokom sape sata marantecam mari soca mari sarem tate wakang mare samim nate me tasam sayong. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha, wejangan Sang Buddha, nasihat Sang Buddha, untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada keluarga yang ditinggalkan untuk tidak terlalu bersedih, larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Kembali kita akan mendengarkan renungan tentang ketidakkekalan. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam, hidup mati timbul tenggelam. Anicca, anicca, dikulah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua. Kumpul dan berpisah, berkembang dan layu. Timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati. Anicca, anicca, dikulah sumber derita. Bagi para bijaksana, diko kelihatan nyata. Bunga yang megar indah kini gugurlah sudah. Tak dapat dipertahankan semua. Badan pun demikian mengalami prosesnya. Lahir tumbuh lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba, di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokohi, pada akhirnya harus berpisah. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Apabila dalam jangka waktu 49 hari ini, almarhumah Ibu Wong Liochen belum terlahir di alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan bersama-sama nenfok dengan penuh penghayatan untuk mengiringi doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Nanti Bapak Ibu silakan nenfok sambil mendengarkan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Kita nenfok terlebih dahulu dengan penuh penghayatan dengan irama yang sama. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan. Namo Amitabha. Namo Amitabha.
Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terus, nah, ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Sikap berdoa secara pribadi mendoakan almarhumah. Semoga hari yang keempat bulan hari ini segera mempunyai tempat kelahiran yang layak alam surga bahagia sesuai dengan jasa kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya. Sikap hening, sikap berdoa secara pribadi dimulai. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan pagi ini kami berkumpul keluarga, memanjatkan doa dan harapan, melakukan persajian, persembahan makanan-makanan kepada arwah Ibu Fong, yang hari ini kami peringati 49 hari. Dengan doa-doa yang kami panjatkan, dengan persembahan sajian, maupun dengan mengirim sarana dan prasarana tradisi ini, akan membuahkan kebahagiaan bagi arwah beliau, untuk terkondisi terlahir di alam bahagia. Dan kami juga berdoa kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga segera bisa merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya
kepergian almarhumah Ibu Fong menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhumah Ibu Fong. Semoga jalan yang koloi terang dan lapang, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera bisa mengikhlaskan kepergianmu. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di kalangan umat Buddha dalam tradisi agama Buddha, tradisi Mahayana, mendoakan atau melakukan pelimpahan jasa hari yang ke-49 hari sejak beliau meninggal adalah sangat penting. Kenapa disebut dikatakan sangat penting? Karena 49 hari ini adalah masa berakhirnya, masa transisi atau peralihan dari beliau hidup akan mengambil kelahiran di alam berikutnya sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya. Sembahyang 49 hari di kalangan umat Buddha tradisi Mahayana seolah-olah hal yang wajib. Apabila arwah dari almarhum di dunia ini kurang kebaikannya, dengan dukungan, dengan simpatik, dengan bantuan dari keluarga yang hidup ini mengirim doa, mengirim pelimpahan jasa, kekurangan dari bekal itu bisa terpenuhi, terbantu dengan dukungan pelimpahan jasa yang pada kesempatan pagi ini kita lakukan, sehingga akan memungkinkan sekali untuk kelahiran di alam bahagia. Namun sebaliknya selama 49 hari, keluarga yang masih hidup cuek, tidak peduli, tidak simpatik, tidak memberikan bantuan doa maupun pelimpahan jasa, apabila kebajikan yang telah meninggal itu kurang, memungkinkan juga terlahir di alam rendah, alam tidak bahagia. Maka sudah selayaknya dan sudah menjadi kewajiban keluarga yang ditinggalkan sebagai bentuk bakti dan hormat kepada Ibu Fong yang telah mendedikasikan waktu dan kesempatan untuk keluarga, untuk masyarakat maupun dimanapun. Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua memberikan bantuan bekal kepada beliau lewat doa-doa yang kita panjatkan pada kesempatan pagi ini. Bukan sekedar doa yang kita berikan sebagai gambaran pikiran kita, agar beliau di alam sana pun tidak kekurangan satu keperluan-keperluan hidup di alam berikutnya. Atas nama keluarga mengirim saji-sajian makanan ini, seolah-olah beliau masih membutuhkan. Memang yang dibutuhkan beliau bukan makanan fisik ini, namun semangat kepedulian dari keluarga inilah yang berguna dan bermanfaat bagi beliau. Arwah beliau tahu, sekalipun saya telah meninggal, setelah tidak berada di tengah-tengah keluarga, keluargaku masih peduli, masih melayani, masih memberikan makanan. Tentunya akan mengkondisikan perasaan bahagia almarhumah. Dengan perasaan bahagia almarhumah itulah yang akan mengkondisikan belum mempunyai perasaan bahagia. Dengan perasaan bahagia terdorongnya terlahir di alam bahagia. Di samping makanan juga sarana-sarana yang lain sebagai duplikat-duplikat atau bentuk sarana kehidupan, ada uang-uangan, ada emas maupun sarana-sarana yang lain. Gambaran pikiran kita, gambaran kita, bayangan kita, agar di alam sana pun almarhumah Ibu Fong menikmati dan mendapatkan sarana-sarana secara berlebih-lebihan atau lebih-lebih. Inilah bakti yang tinggi, baik pakai sarana maupun tidak. Semangat untuk ingat kepada orang-orang yang telah berjasa, yang telah memberikan kontribusinya kepada keluarga yang ditinggalkan. Memang tidak gampang kita berpisah dengan orang yang sudah sekian puluh tahun berkumpul. Bisa saja kita di saat melayat, memberi nasihat orang lain,
untuk tabah, untuk menerima. Ikhlaskan saja, sudah dipanggil yang di atas yang kuasa, sudah menjadi hukum alam, hukum semesta, siapa yang lahir akan mati. Namun menerima hukum kesunyataan, menerima penghiburan-penghiburan yang diberikan orang lain, itu tidak gampang, tidak mudah dalam kenyataannya. Namun Sang Buddha berpesan dalam kitabnya tadi yang kita baca tadi, Sang Buddha mengatakan demikian. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana telah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Memang untuk menjadi orang yang bijaksana, menerima hukum kematian, keluarga kita tidak gampang, tidak mudah. Orang yang sudah belajar sekian puluh tahun pun, ya, ketika ditinggal kematian oleh saudara, oleh famili, darah dagingnya sendiri, tidak lantas bisa menerima hukum kesunyatan itu. Saya pernah melihat ada seorang romo, bahkan seorang biku ketika ditinggal orang tuanya. Di mobil itu menangis menjadi-jadi setelah pemakaman. Ya, orang tuanya. Itu seorang biku. Mestinya harus paham, harus mengerti, harus bisa menerima. Namun ternyata tidak gampang menerima dhamma, itu hukum kesunyatan itu. Seorang biku senior pun juga bisa meraung-raung, nangis-nangis ketika gurunya dikremasi. Tidak langsung bisa menerima. Namun apabila keluarga tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan dan melakukan sesuatu yang sia-sia, Sang Buddha di dalam pesannya tadi mengatakan, akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Yang kita ratapi, yang kita tangisi, yang telah mati, dengan diratapi dengan cara apapun, berapa lama pun juga tidak pernah akan hidup kembali. Justru pola pikir kita harus berubah. Beliau telah melakukan kebaikan-kebaikan dunia ini. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar melalui kematian, yaitu akan terlahir di alam bahagia, alam surga. Yakinlah kebaikan-kebaikan yang dimiliki beliau semasa hidup di tengah keluarga, maupun dimanapun, maupun kelahiran-kelahiran yang lalu, telah memadai untuk terlahirnya di alam surga bahagia. Semoga harapan itu benar-benar menjadi kenyataan. Dan juga dengan kematian salah satu anggota keluarga ini, menggugah semangat kita, membangun semangat kita, mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang ada garis finishnya, yaitu kematian. Hanya kebaikan-kebaikan yang kita perbuat melalui pikiran, ucapan, dan tindakan sebagai datangnya kita tidak tahu secara pasti. Yang bijaksana, marilah Bapak Ibu di saat 40 hari ini kita selalu panjatkan doa dan pelimpahan jasa. Semoga Ibu almarhumah dan juga keluarga yang ditinggalkan benar-benar segera bisa merelakan dan mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Wong. Semoga jalan yang keloi terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu. Doa ini sepenuhnya kita buka kembali buku Puja Baktinya halaman 33 dan 34. 33 dan 34, titik-titik kita isi dengan nama beliau. 33 dan 34. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih, dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Wong Liojen. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga.
dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Wong Lepjen. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para Mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma, dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian peringatan 49 hari Ibu almarhumah Ibu Wong. Semoga menjadi harapan kita bersama almarhumah segera menikmati alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Hormat kedua, hormat ketiga. Bukunya dikumpulkan, kita akan memberikan penghormatan dengan menaburkan bunga. Ya. Silahkan keluarga maju, kita akan memberikan penghormatan dengan nabur bunga sambil kita nenpok. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Amitabha. Nah, awas itu. Nah, Amitabha. Nah, Amitabha. Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Demikianlah rangkaian pembawaan doa dan tabur bunga. Semoga menjadi harapan kita almarhumah terlahir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Dan kami juga mohon langsung